Pernahkah terlintas dalam pikiran untuk betul-betul berhenti? Ini bukan sekedar beristirahat, melainkan menyerah pada keadaan dan membiarkan waktu berjalan tanpa arah dan mengunci diri dalam keheningan. Hidup seringkali meminta terlalu banyak, sementara energi yang tersisa di dalam dada seolah sudah tidak lagi mencukupi. Namun di titik paling lelah sekalipun, ada satu rahasia besar mengapa kaki kita harus tetap melangkah meskipun hanya 1 senti saja setiap harinya. Kehidupan itu seringkali digambarkan sebagai sebuah perjalanan panjang yang tidak menyediakan tombol berhenti. Setiap manusia dipaksa untuk terus bergerak maju, melewati pergantian hari, menembus ketidakpastian, dan menghadapi berbagai rintangan yang kerap datang tanpa peringatan. Dalam dinamika yang begitu cepat ini, banyak yang keliru mengartikan bahwa berjalan berarti harus berlari tanpa henti. Akibatnya, kelelahan mental menjadi pemandangan yang biasa, di mana jiwa merasa hampa, meskipun raga terus sibuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Disinilah arti penting dari sebuah jeda mulai menemukan tempatnya yang paling sakral. Jeda itu bukan sebuah tanda menyerah, bukan pula bentuk dari kemalasan atau kepasrahan yang pasif. Sebuah jeda adalah momen krusial untuk menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan kembali serpihan energi yang tercecer, lalu menyelaraskan kembali detak jantung dengan ritme alam. Menikmati 1 menit keheningan di tengah riuh rendahnya dunia justru menjadi fondasi utama agar langkah kaki berikutnya tidak kehilangan arah dan juga pijakan. Ketika seseorang memilih untuk berhenti bergerak dalam arti yang sesungguhnya, stagnan dan menolak untuk maju, air pikiran akan mulai mengeruh. Seperti air yang tergenang dan tidak mengalir, jiwa yang menolak untuk melangkah lagi lambat laun akan dipenuhi oleh rasa jenuh, oleh rasa penyesalan, dan ketakutan yang tidak beralasan. Bergerak maju adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar. Seluruh semesta ini berputar dan bertransformasi secara konstan. Menolak untuk melangkah berarti memilih untuk tertinggal dalam pusaran waktu yang egois. Oleh karena itu, mengubah sudut pandang terhadap perjalanan hidup menjadi sangat krusial demi menjaga kewarisan batin. Keberhasilan sebuah perjalanan tidak pernah diukur dari seberapa cepat seseorang mencapai garis akhir yang seringkali semu. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuan untuk mengapresiasi setiap jengkal langkah yang sedang diambil saat itu. Dengan memahami bahwa setiap langkah memiliki maknanya sendiri, beban yang ada di pundak perlahan akan terasa lebih ringan dan penuh penerimaan. Setiap orang membawa ransel yang tak kasat mata di punggung mereka, yang berisi tumpukan rasa sakit, trauma masa lalu,
sampai dengan kegagalan yang belum sempat dimaafkan. Beban-beban emosional inilah yang seringkali menjadi jangkar berat, menahan kaki untuk melangkah maju ke lembaran berikutnya. Ketika badai kehidupan datang bertubi-tubi, ada kecenderungan alami di dalam diri manusia untuk membeku, mengunci diri, dan menolak melihat ke depan. Rasa takut akan terluka kembali menjadi tembok tebal yang memenjarakan potensi diri dalam zona ketidakberdayaan. Muncul sebuah ilusi emosional yang bisikannya seringkali terdengar sangat meyakinkan. Bahwa dengan berhenti melangkah, diri ini akan aman dari luka yang baru. Padahal, diam di tempat di tengah rasa sakit lama justru merupakan cara terbaik untuk memperpanjang penderitaan itu sendiri. Meratapi apa yang telah hilang tidak akan pernah mengubah kenyataan yang sudah membatu di masa lalu. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka adalah dengan terus berjalan menembus rasa sakit tersebut hingga waktu perlahan akan memudarkannya. Seni menjalani hidup dengan ringan menuntut keberanian yang besar untuk melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Banyak energi habis terbakar hanya karena mencoba mengontrol opini orang lain, memaksakan keadaan agar sesuai dengan ekspektasi, atau mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Ketika tangan ini bersedia melepaskan genggaman pada hal-hal yang tidak bisa diubah, maka ruang di dalam hati akan kembali lapang. Kelapangan inilah yang akan memberikan ruang baru bagi kaki untuk bergerak tanpa beban yang mengikat. Kekuatan sejati manusia justru seringkali lahir dari titik-titik kerapuhan yang berhasil dilewati dengan penuh kesadaran. Setiap goresan luka dan kegagalan di masa lalu tidak seharusnya dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai peta navigasi yang berharga. Luka-luka tersebut adalah bukti otentik bahwa seseorang sudah berjuang, sudah pernah terjatuh, namun memilih untuk tidak hancur. Menatap ke depan dengan segala kerendahan hati justru membuat setiap keputusan yang diambil menjadi jauh lebih bijaksana dan matang. Memasuki fase kehidupan yang lebih matang adalah esensi dari sebuah langkah kaki yang mengalami pergeseran makna yang sangat mendalam. Keinginan untuk berlari kencang demi mengejar pengakuan sosial, mengejar validasi eksternal, atau mengejar ambisi materi yang meletup-letup perlahan akan mulai memudar. Fokus utama tidak lagi berada pada bagaimana cara mengalahkan orang lain dalam perlombaan hidup yang melelahkan. Perjalanan kemudian akan bertransformasi menjadi sebuah pencarian ke dalam diri, yaitu sebuah usaha sadar untuk menemukan kedamaian sejati dan juga ketenangan batin. Mengetahui kapan harus mempercepat langkah dan kapan harus memperlambatnya adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi di dalam seni kehidupan. Tidak ada lagi rasa bersalah ketika harus berjalan dengan tempo yang lambat,
selama arah yang dituju sudah selaras dengan nilai-nilai kebenaran batin. Kedewasaan mengajarkan bahwa membandingkan lini masa hidup diri sendiri dengan milik orang lain adalah kesia-siaan yang hanya merenggut kebahagiaan. Setiap jiwa memiliki musimnya sendiri untuk mekar, untuk berbuah, dan untuk beristirahat. Pada tahap ini pula, kesadaran akan pentingnya meninggalkan jejak kebaikan atau warisan hidup akan menjadi semakin kuat. Setiap langkah yang diambil dengan penuh kesadaran dan integritas tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga memancarkan energi positif ke lingkungan sekitar. Menjadi sosok yang mampu memberikan keteduhan bagi generasi yang lebih muda adalah salah satu pencapaian spiritual yang tidak ternilai. Langkah kaki yang bijak akan selalu meninggalkan jejak-jejak bermakna yang bisa dijadikan kompas bagi mereka yang saat itu sedang tersesat. Menerima kefanaan dan keterbatasan diri sebagai manusia adalah kunci utama untuk bisa melangkah dengan penuh keanggunan. Waktu terus bergulir maju tanpa pernah bisa diputar kembali, membawa setiap makhluk menuju titik akhir perjalanannya di dunia ini. Menyelaraskan diri dengan gerak maju waktu, alih-alih melawannya dengan penolakan, akan melahirkan rasa damai yang mendalam. Menua dengan elegan berarti menikmati setiap proses perubahan fisik dan batin dengan senyuman penuh penerimaan. Bagaimana cara praktis untuk tetap bisa melangkah ketika kabut ketidakpastian sedang menutup rapat pandangan ke depan? Jawabannya tidak terletak pada upaya untuk melihat seluruh ujung jalan sekaligus, melainkan pada keberanian untuk fokus pada satu langkah terdekat. Cukup ambil satu tindakan kecil hari ini, selesaikan satu tugas sederhana, atau berikan satu senyuman tulus kepada sesama. Ketika perhatian dipusatkan sepenuhnya pada momen saat ini, kecemasan terhadap hari esok akan luruh dengan sendirinya. Keindahan dari sebuah kehidupan yang agung seringkali tidak dibangun dari lompatan-lompatan besar yang dramatis. Kehidupan yang bermakna justru tersusun dari konsistensi langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari dengan penuh rasa syukur dan cinta. Hal-hal sepele yang dilakukan dengan kesadaran penuh, seperti mendengarkan keluh kesah sahabat atau memandang langit pada sore hari, adalah bahan bakar utama yang menjaga api kehidupan tetap menyala. Dari sanalah kekuatan besar untuk bertahan bersumber. Disinilah filosofi jeda 1 menit menemukan urgensi tertingginya sebagai jangkar spiritual di tengah badai. Jeda singkat ini adalah momen untuk mengosongkan kembali cangkir pikiran yang penuh, membersihkan debu-debu emosi negatif, dan mengingat kembali esensi terdalam dari keberadaan diri. Setelah 1 menit keheningan itu selesai dinikmati, langkah kaki yang diambil berikutnya tidak akan lagi terasa goyah atau terasa tergesa-gesa. Langkah tersebut akan menjadi sebuah perwujudan dari niat yang murni dan juga dari keyakinan yang kokoh.
Sebagai kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian perjalanan panjang ini, ingatlah bahwa selama nafas masih berhembus di dalam dada, perjalanan belumlah usai. Tidak peduli seberapa lambat pergerakan yang bisa dilakukan, atau seberapa sering tubuh ini harus terjatuh dan bangkit kembali. Yang terpenting adalah penolakan untuk berhenti di tempat. Teruslah melangkah dengan hati yang ringan, tatapan yang jernih, dan jiwa yang penuh kedamaian. Karena esensi sejati dari kehidupan adalah aliran gerak yang tidak berhenti.